Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu saya sempat mengulang sebuah survei. Pertanyaannya sederhana. Apa yang terpikir pertama kali ketika ibu bapak sakit? Ternyata survei ini konsisten. Beberapa kali saya mengadakan survei ini ternyata hasilnya hampir sama. Yang pertama kali ketika orang sakit yang terpikir adalah satu, obat. Yang kedua adalah sarana kesehatan kayak poliklinik, rumah sakit dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah dokter. Itu hasil survei dan ternyata pekan kemarin juga saya ulang terhadap beberapa komunitas, ternyata hasilnya sama. Oke, baik. Kita coba sedikit flashback ke belakang. Ketika kita dulu bakal kita ya sperma dari bapak kita, sel telur dari ibu kita bertemu kemudian juga menjadi zigot. Setelah menjadi zigot kemudian berkembang lagi, merubah dan sebagainya sampai terbentuk bakal kita nih, bakal manusia kita nih. Kemudian pada minggu keempat jantung kita tuh udah mulai berdenyut tuk tuk tuk, mengalirkan darah kemana, ke janin bakal kita tuh yang ukurannya kurang lebih sekitar 4 sampai 5 cm. Pada saat itu otak kita belum terbentuk. Pada saat itu mata kita juga belum terbentuk. Pada saat itu telinga kita juga belum terbentuk. Nah, ketika kita belum tahu apa-apa, data kita juga belum ada, tempat penyimpan data kita juga belum ada, komponen-komponen untuk mencari datanya juga belum ada, belum terbentuk. Tetapi ternyata pada saat itu kita ditumbuh kembangkan, kebutuhan tenaga kita dipenuhi, bahkan kebutuhan sel-sel untuk berkembang jadi telinga, jadi mata, jadi otak, kemudian jadi paru-paru terus terpenuhi tanpa kita punya data tentang apa yang harus kita perbuat. Kemudian juga ketika kita makin lama makin besar di dalam perut ibu, lahirlah ke alam dunia. 10 detik pertama paru-paru kita mengembang dan terus mengembang sampai saat ini tidak pernah berhenti. Ketika kita besar, mulailah kita mengcapture data tentang penyakit, data tentang obat, data tentang bagaimana cara penyembuhan penyakit, data yang kita terima. Kalau kita flashback ke belakang, kira-kira sebelum kita tahu tentang apa-apa, kira-kira siapa yang mengurus kita? Siapa yang mengurus jutaan sel? Siapa yang menjadikan mata kita betul-betul menjadi mata yang bisa melihat? Siapa yang menciptakan hidung yang betul-betul bisa mencium? Dan siapa yang menciptakan lidah yang betul-betul bisa merasakan asin, manis, dan lain sebagainya? Kira-kira siapa yang memelihara dan menjadikannya semua itu jadi seperti sekarang ini? Kira-kira yang memelihara, yang menjadikan itu, apakah tahu persis tentang tubuh kita saat ini? Jawabannya pasti iya. Ketika tubuh kita ini sakit, jawabannya siapa yang paling tahu? Pasti yang menciptakan kita, yang memelihara kita sejak kita tidak tahu, sejak tidak ada apa-apanya di dalam otak. Bahkan sejak otak pun belum terbentuk, ada yang memelihara dan ada yang menumbuh kembangkan dan ada yang melindungi. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pertanyaannya, kenapa ketika sakit yang teringat itu bukan yang memelihara, bukan yang menciptakan, bukan yang melindungi selama ini, tetapi dengan data ala kadarnya yang kita punya, yang teringat pertama kali adalah obat. Jadi ibu bapak semua, mudah-mudahan ini jadi renungan, mudah-mudahan jadi penggugah. Semoga pada suatu saat kita makin lama makin tersadarkan bahwa Allah lah yang menguasai diri kita, bahwa Allah yang memelihara diri kita, bahwa Allah lah yang amat tahu tentang diri kita. Termasuk Allah amat tahu andai kata kita sakit. Allah juga amat tahu tentang obat apa yang paling cocok, yang paling bagus, dan yang paling cepat menyembuhkan penyakit kita. Baik, sampai ketemu di seminar 7 keajaiban kesembuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.